Jumpa lagi di Mitra Koperasi, channel yang membahas tentang perkoperasian. Kali ini kita akan membahas topik mengenai SDM atau sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Seperti kita tahu bahwa SDM memegang unsur yang sangat strategis dan sangat penting dalam sebuah lembaga, baik itu organisasi maupun perusahaan. Dalam beberapa hal, SDM memang memiliki peran-peran yang tidak bisa diabaikan. Bahkan seorang CEO dari Kubik Leadership, dia bicara bahwa bukan konsumen saja yang menjadi raja, tetapi tim Anda yang menjadi raja. Ketika tim Anda diperlakukan sebagai seorang raja, maka dia akan memperlakukan konsumen sebagai raja. Dan untuk membahas topik tersebut hari ini saya kedatangan seorang narasumber ya dari KPRI Neu ya, RSUD Banyumas. Beliau adalah Mas Mulkan Putra Sahada. Betul ya? Betul. Ya, terima kasih Mas Mulkan atas kehadirannya. Ya, terima kasih sudah diundang di sini. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang SDM. Mas Mulkan sendiri adalah seorang manajer organisasi. Jadi kalau dalam KPRI ya salah satunya ada yang namanya manajer organisasi yang pada prakteknya mempunyai tanggung jawab atas anggota dan karyawan dalam bidang manajemen gitu ya Mas Mulkan. Mengenai topik yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa SDM ini penting. Kita pertama sepakat itu ya Mas Mulkan. Betul. Sementara bahwa perusahaan saat ini banyak menuntut karyawannya atau SDM-nya supaya kinerjanya efektif, efisien, yang pada intinya nanti akan mendukung program-program dan target-target dari perusahaan. Nah, dalam kesehariannya mungkin Mas Mulkan sudah sering bertemu dengan karyawan, mulai dari level yang bawah ya, sampai yang atas. Juga sudah memahami bahwa yang namanya karyawan ini kinerjanya berbeda-beda. Ya. Sementara perusahaan ingin kinerja karyawan itu stabil, tapi karyawan juga manusia, ya kan? Sehingga diperlukan kecermatan dari perusahaan itu, dari manajemen untuk selalu bisa mengkondisikan karyawannya. Nah, dalam hal ini kita pernah mendengar yang namanya ada penilaian karyawan. Perusahaan harus mempunyai aturan atau dasar. Sebenarnya penilaian karyawan itu apa sih? Ya, sebutkan. Ya, pada dasarnya kan kalau manusia ini beda ya dengan robot ya. Jadi kalau manusia itu kalau robot mau bekerja jam 5 sore, mau jam 5 pagi, mau jam 6 sore, hasilnya akan tetap sama. Jadi hasilnya akan 4, kalau misalkan sejamnya 4, ya silakan 4 terus. Mau berapapun, mau siang, malam, pagi, dan sebagainya. Tetapi kalau manusia itu nggak bisa, belum tentu terkait tentang kondisi psikologis, kondisi fisik manusia tersebut. Misal katakanlah begini, pagi gitu ya, habis berjumpa dengan istrinya gitu ya, bermesra-mesraan, moodnya lagi bagus, sehingga dia akan menghasilkan produksi yang bagus juga. Beda cerita dengan misalkan ternyata siangnya itu habis ketemu mantan gitu kan, terus langsung bad mood gitu ya, yang tadinya tingkat produksinya itu 8, kemudian merosot jadi 6. Nah, itulah pentingnya kenapa kemudian penilaian kinerja karyawan. Jadi bagaimana agar si karyawan ini bekerjanya, kinerjanya itu kita menilai secara objektif. Kadang-kadang kita subjektif nih, ini orang kerjanya nggak beres nih, nggak becus nih, dan sebagainya. Nah, dengan adanya penilaian kinerja karyawan ini, sehingga kita menilai kinerja karyawan ya secara objektif. Terdapat indikator, terdapat kenapa kemudian ini karyawan tidak bagus, kenapa karyawannya tidak dianggap bagus, dan sebagainya. Itulah pentingnya kemudian adanya penilaian. Oke. Saat ini di perusahaan, baik itu perusahaan koperasi maupun non koperasi, tentu saja yang namanya manajemen itu bukan satu orang. Ya kan? Manajemen adalah sekumpulan orang ya, yang memegang kebijakan-kebijakan dalam mengelola sebuah organisasi. Karena terdiri dari banyak orang, tentu saja untuk membuat aturan atau acuan kan masing-masing orang mempunyai persepsi yang berbeda. Ya. Nah, bagaimana
solusi dari itu? Ya yang jelas paling mudah melihat dari struktur secara organisasi dulu. Struktur organisasi nanti kan ketemu job desk. Nah dari job desk itulah kemudian nanti bagaimana kita memetakan hal-hal mana saja yang dianggap urgent, yang prioritas untuk dilaksanakan oleh si bagian tersebut. Karena pada dasarnya penilaian kinerja karyawan itu bagaimana mengkonversi yang tadinya kualitatif menjadi kuantitatif. Meskipun pada sisi lain ada penilaian kinerja karyawan yang bersifatnya kualitatif, tetapi dalam memudahkan bagaimana kita karyawan itu bagus atau tidak, terus kemudian nanti melanjutkan, kemudian menghubungkan terhadap insentif, terus kemudian menghubungkan dengan bonus dan sebagainya, itu perlu ada indikator yang bersifat kuantitatif. Oke. Jadi sebenarnya unsur apa saja sih yang dijadikan acuan manajemen untuk membuat sebuah penilaian kerja biasanya? Kalau biasanya itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengetahui posisi tersebut itu memiliki kegiatan apa saja. Jadi uraian kerjanya itu apa saja, uraian kerja. Terus kemudian dari uraian kerja itu kita mensortir lagi uraian kerja mana yang itu tuh prioritas. Penilaian kerja mana yang itu tuh ketika ada penilaian kerja tersebut langsung si bagian tersebut langsung performnya bagus gitu. Nah ketika sudah punya itu baru kita menganalisa ini teman-teman perlu ditarget berapa nih untuk kemudian ini bisa dianggap perform. Berarti penilaian kerja ini pertama berkaitan dengan kinerja ya? Iya, betul. Yang kedua nanti akan mendukung juga pencapaian target. Iya. Nah, pertanyaannya jika dalam perusahaan itu sudah ada karyawan, sudah ada sistem, tapi tidak ada penilaian kerja, apa yang terjadi? Yang terjadi kadang-kadang yang seringnya kalau misalkan ada produksi yang merosot, terus kemudian omsetnya itu merosot, semuanya disalahkan. Nah, gitu, semuanya disalahkan. Karena kita tidak tahu, tidak terpetakan ini kerjaannya siapa, terus kemudian ini hasilnya seberapa. Kita hanya tahu si orang tersebut mengerjakan apa, tidak tahu dia si orang tersebut menghasilkan apa. Jadi sehingga ketika misalnya terjadi sesuatu yang tidak mendukung kondisi perusahaan, ya nanti bisa menyalahkan siapapun. Dan kemudian akhirnya justifikasinya adalah justifikasi yang sifatnya subjektif. Tidak oh ini dikarenakan ada suatu hal mesinnya rusak gitu kan. Mesinnya rusak sehingga si A ini tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau misalkan ya ketika sudah ada penilaian kerja jadi objektif, tidak menyalahkan siapa. Oke. Penilaian kerja berarti sesuatu yang objektif ya, yang bukan hanya mewakili satu dua orang saja ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih penilaian kerja yang dianggap bagus dan Yang jelas tentu harus sinkron dengan visi misi perusahaan. Jadi visi misi perusahaan itu memiliki visi misi apa, terus kemudian memiliki targetnya seperti apa, terus kemudian nanti di breakdown dari masing-masing unit misalkan ya punya target berapa, itu harus sinkron. Karena kalau misalkan nanti punya penilaian kinerja ternyata meleset di luar dari job desk-nya, itu malah nabrak-nabrak kemana-mana. Misalkan si admin memiliki target omset, ya itu nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung. Jadi makanya berangkatnya dari visi misi, terus struktur organisasi yang seperti apa, kemudian nanti juga memiliki job desk. Jadi sehingga penilaian kinerja ini memang sesuai terhadap si orang tersebut. Oke, apa yang perlu dihindari ketika sebuah perusahaan membuat penilaian kerja atau menyusun penilaian kerja kepada timnya? Ya, yang jelas kalau penilaian kerja kadang-kadang kita kan karena si atasan kemudian atau si owner tuh ingin berekspektasi tinggi gitu kan. Nah kadang-kadang langsung ngasih target itu langsung tinggi jeder gitu kan. Padahal kita belum menganalisa SDM-nya tingkat kapabilitasnya seperti apa. Terus kemudian kemampuan SDM-nya seperti apa. Jadi yang perlu dihindari adalah bagaimana si manajemen itu atau si ownernya atau atasannya itu langsung bikin penilaian kinerja itu di luar kemampuan batas, di luar kemampuan batas, di luar dari job desk-nya, itu yang perlu dihindari. Karena kalau misalkan seperti itu, jelas nanti penilaian kinerjanya pun hasilnya jauh dari apa yang diharapkan.
Berarti penilaian kerja itu tidak asal dibuat ya? Iya, tidak asal dibuat. Ya, Harus berdasarkan hasil analisa, terus kemudian riset dulu di kondisi timnya, perusahaannya kan seperti apa. Jadi memang harus memahami tim. Ya. Betul. Jangan sampai nanti penilaian kerja dibuat terlalu tinggi Ya. bagi tim atau individu. Nah, idealnya dalam sebuah tim manajemen siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan penilaian kerja? Kalau pembuatan penilaian kinerja, kalau dari SDM, dari personalia itu bahasnya adalah hanya memfasilitasi. Nah, kemudian untuk siapa yang kemudian yang terlibat, tentu usernya juga. Jadi misalkan kita mau membuat penilaian kinerja teman-teman di sales gitu ya, di pemasaran. Ya tentu yang membuat bukan hanya di SDM, tetapi kita ajak juga atasannya dari bagian sales tersebut. Misalkan manajer marketingnya gitu ya. Ya manajer marketing kita ajak. Ini sebenarnya kegiatan dari teman-teman sales itu apa saja. Terus kemudian kalau misalkan ada ketemu jangkauan wilayah gitu ya. Sebenarnya tingkat kemampuan jangkauan wilayah sales itu seperti apa sih? Gitu kan. Nah, kan teman-teman SDM tentu nggak tahu gitu, nggak tahu mengenai kegiatan-kegiatan yang lebih detail di lapangan. Nah, untuk itu di teman-teman dari SDM itu sifatnya hanya memfasilitasi, terus kemudian ya istilahnya memberikan feedback. Tetapi untuk yang kemudian indikatornya menentukan yang apa saja, terus kemudian nanti angkanya berapa saja, tentu dari divisinya masing-masing. Apakah diperlukan membuat penilaian kerja itu dengan melibatkan karyawan? Tentu diperlukan untuk dalam kondisi misalkan sifatnya itu bukan menentukan karyawan itu langsung diajak rapat bareng gitu, enggak. Tapi sifatnya itu bagaimana kita mengetahui sebenarnya kegiatan karyawan ini, misal di teman-teman pramuniaga gitu kan. Pramuniaga kita cukup mengamati, terus kemudian misalkan ada masukan-masukan apa, ya itu sifatnya nanti kita tampung. Nah, terus kemudian nanti yang merumuskan siapa ya atasannya. Yang atasannya langsung gitu kan, atasannya langsung, misal kepala toko itu kan yang merumuskan. Terus kemudian nanti dari kepala toko itu dia kemudian mendiskusikan dengan teman-teman SDM. Ini indikatornya ini perlu apa enggak, angkanya ini perlu apa enggak. Nah, kalau sudah baru nanti sifatnya adalah sosialisasi ke pramuniaga. Nih kamu punya target nih segini nih, kamu targetnya ini targetnya sekian nih. Nah itu sifatnya sosialisasi. Ya, tadi disebutkan bahwa hasil penilaian kerja itu bersifat kuantitatif atau kualitatif ya, Mas? Kalau sebenarnya kalau sifatnya kualitatif ada, tetapi kalau kita seringnya menggunakan kuantitatif. Jadi bagaimana mengkonversikan yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif. Misalkan begini, kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan karyawan. Kan itu sifatnya masih abstrak ya, masih terlalu generalize gitu. Nah, kemudian kita definisikan tuh kedisiplinan karyawan adalah apabila karyawan tersebut tidak absen lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, misalkan seperti itu. Nah, itu kan yang sifatnya kualitatif kemudian dikonversikan, didefinisikan menjadi sifatnya yang kuantitatif. Sehingga teman-teman lebih mudah melaksanakannya karena terdefinisi. Kadang-kadang kan kalau misalkan memberikan target terlalu muluk-muluk, toilet harus bersih gitu kan, bersih. Tapi bersih itu konteksnya seperti apa? Gitu. Konteksnya seperti apa? Bersih itu misalkan di sana tidak ada komplain bau gitu kan selama 1 bulan. Nah, itu bisa dianggap bersih dan sebagainya. Ya, berarti memang harus ada pendefinisian. Ya, definisi itu dan harus bisa dipahami oleh semua orang dalam bentuk mungkin angka itu atau A, B, C, kalau A bagus ya. Nah, selama ini apakah memang penilaian kerja berdampak terhadap baik itu pencapaian target atau bermanfaatan bagi perusahaan atau memang kinerja karyawan bisa terdongkrak? Jelas berdampak. Karena ketika ada penilaian kinerja, itu karyawan jadi yang pertama ketika misalnya nanti ada skema insentif, skema bonus gitu ya, atau misalnya dengan bahasa-bahasa yang lain, itu jelas mereka akan termotivasi meskipun ada yang sedikit, ada yang sangat termotivasi gitu ya.
kalau tidak termotivasi kayaknya kebangetan ya. Iya. Gitu kan. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau dari segi karyawan juga, mereka jadi lebih tahu sebenarnya performa mereka itu selama itu seperti apa. Jadi kadang-kadang kan mereka hanya bekerja ya mangkat, rampung, balik gitu kan. Nah ketika misalkan ada yang kerja, mereka tahu oh ternyata performa mereka itu sekian. Terus kemudian kalau dari sisi perusahaan, ya tentu perusahaan akan tahu nih kemampuan kapabilitas dari kapasitas karyawannya itu seperti apa. Oh ternyata ada karyawan yang underperform, ada yang di atas rata-rata, ada yang rata-rata. Jadi kita ada pemetaan karyawannya. Misal ada kebutuhan pengembangan SDM apa, nah bisa dilihat dari kinerja karyawan tersebut. Oke, terima kasih Mas Mulkan. Hari ini kita banyak belajar mengenai penilaian kerja. Yang satu harus kita simpulkan itu bahwa penilaian kinerja ini sangat penting bagi perusahaan. Dan juga penilaian kerja ini karena merupakan terjemahan konkret dari nilai-nilai kualitatif ya. Berarti memang harus disederhanakan, dimudahkan sehingga karyawan sendiri tahu bagaimana kinerjanya, kemudian bagaimana pencapaian targetnya, sehingga secara tidak langsung nanti akan memicu kinerja karyawan. Demikian mitra koperasi dimanapun Anda berada, topik kali ini tentang penilaian kerja SDM. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam topik selanjutnya, masih di mitra koperasi dan masih tentang nilai-nilai dan perkoperasian. Salam koperasi. Salam.